masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat atau kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji, jadi tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun. Tapi bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Kemudian, bersalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi, dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, sholawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Dengan berdoa, A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Sebagaimana disunatkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid manapun. Setelah itu, dirikan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila dilakukan di Raudhah. Bila tidak mungkin, sholatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah SAW. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkan salam dengan sopan dan suara merendah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم جزه عن أمته أفضل الجزاء. Kemudian bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkan salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian dari penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunatkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi', di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana disunatkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Disunatkan pula selama Anda masih berada di Madinah, pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk sholat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunatkan untuk mengunjunginya. Maka Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji, bila telah pulang ke negerinya, hendaknya ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insya Allah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jamaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.